ditinggalkan karena ditemukan apa itu, maka penafsiran sebelumnya sangat bergantung pada teori tersebut juga berpotensi mengalami perubahan. Namun namun sebenarnya yang berubah di sini bukan makna pokok ayat Al-Qur'annya, melainkan eh, melainkan cara manusia memahami dan menjelaskan ayat tersebut melalui pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran sebagai wahyu yang tetap, sedangkan ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan terus berkembang. Karena itu, eh, tafsir ilmi biasanya eh, lebih berhati-hati untuk tidak menjadikan teori ilmiah yang masih bersifat dugaan sebagai dasar utama penafsiran. Mereka lebih mereka lebih memilih menggunakan kata-kata ilmiah yang telah kuat dan terbukti. Jadi, jika suatu teori berubah, maka penafsir dapat melakukan reinterpretasi atau memberikan penjelasan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu tanpa harus mengubah kandungan dasar ayat tersebut. Dengan demikian, dalam tafsir bil ilmi, penafsiran dapat mengalami penyesuaian seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, tetapi kebenaran dan makna dasar Al-Quran tetap tidak berubah. Yang berubah adalah perspektif ilmiah manusia dalam memahami ayat tersebut. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Nur Fadilah menjawab pertanyaan pertama dari Saudara Ustaz Muhammad Hidayat. Ya, untuk itu saya persilakan langsung kepada Saudara penanya untuk menanggapi. Baik, jadi jawaban dari pemakala itu bahwa ya tentunya ketika terjadi apa perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan terjadi pada teori ilmu pengetahuan juga pasti akan mempengaruhi pada penafsirannya. Tentu akan berubah juga ya, tetapi menjadi catatan penting bahwa eh, kan tujuan dari ayat itu tidak berubah ya. Makna ayat itu tidak berubah. Yang berubah itu cara kita menafsirkan pandangan kita terhadap ayat tersebut. Eh, Seperti mungkin contohnya ketika melihat ya eh, mau lihat apakah sudah masuk satu Ramadan atau belum ya. Orang-orang dahulu itu hanya berpaku melihat langsung melihat bulan ya, tetapi ya seiring perkembangan zaman itu sudah mulai ditinggalkan ya. Kita lebih condong kepada penemuan terbaru ya, apa yang telah dipaparkan oleh mungkin eh, bidang falakiyah atau yang biasa dijelaskan oleh Kementerian Agama ya. Sekira itu semuanya ya tetap kita mengacu pada satu ayat, tetapi ya cara kita memandang ayat tersebut ya, mungkin ikut berkembang. Nah, sekira cukup ya jawaban saya tangkap garis besar dari jawaban Saudara Nurfadillah. Ya, pasti ikut berubah ya, tetapi makna eh, utama atau ayat tersebut dari ayat tersebut tidak berubah. Sekira cukup moderator. Baik, terima kasih tanggapan balik dari Saudara Ustaz Muhammad Hidayat yang juga menambahkan ya pandangan bahwa hanya dalam perkembangan ilmu teori ini dalam setiap zaman itu tidak merubah makna ayat aslinya, akan tetapi hanya merubah atau menambahkan pandangan kita terkait suatu masalah yang ada di zaman sekarang. Saya kira Baik, cukup bentar, untuk bentar. penanya. Kakak, sini dulu kakak.
Saya kira cukup Kembali. untuk pertanyaan yang pertama ini yang sudah ditanggapi oleh Mana dijawab kasal? oleh saudara pemakala dan ditanggapi kembali penanya. Kita mau pengen hipno, Ya, ambil kita silakan dulu kembali saudara umpan pemateri untuk menjawab umpan pertanyaan anu, selanjutnya. kolam renang Persilakan. di luar. Ambil ki. Koko kampayangku ini. Umpan untuk kalau mau kita berenang. Kolam Baik, renang ada umpan itu. bertanya. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Haslam. Adapun pertanyaannya yaitu eh, tadi disebutkan ada ulama yang menerima tafsir ilmi dan ada pula yang mengkritik. Apakah perbedaan pendapat ini ada pada di pemahaman hakikat atau karena berbeda dalam metode penafsirannya? Nah, baik. Perbedaan ulama tentang tafsir ilmi itu tidak hanya terletak pada pemahaman hakikat Al-Quran, tetapi juga pada perbedaan metode penafsiran yang mereka gunakan. Nah, Ya. ulama yang menerima tafsir ilmi ini Yang punya. ada berpendapat bahwa Al-Quran mengandung Bukan isyarat sepeda. tentang semesta Yang yang dapat sekolah, bukan dipahami renang. Kolam melalui renang ada perkembangan lagi di ilmu sini sama jadi pengetahuan. box-box. Cari di Nah, box-box. bagi mereka, temuan ilmiah dapat menjadi sarana untuk menjadikan kemujizatan Al-Quran dan memperkuat keimanan. Sebaliknya, ulama yang mengkritik tafsir ilmi khawatir bahwa penafsiran yang terlalu bergantung pada teori ilmiah akan membuat makna Al-Quran berubah-ubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, mereka menegaskan bahwa tujuan utama Al-Quran adalah memberikan petunjuk, bukan menjadi buku sains. Karena itu mereka lebih mengutamakan metode tafsir yang bertumpu pada bahasa Arab, konteks turunnya ayat, hadis, dan penafsiran ulama terdahulu. Jadi, perbedaan tersebut muncul dari dua aspek sekaligus. Yang pertama yaitu perbedaan pandangan tentang hakikat dan tujuan Al-Quran, apakah ayat-ayat kauniyah dapat dijadikan dasar untuk pembahasan ilmiah yang luas, atau justru hanya sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, perbedaan dari segi metode penafsiran, yaitu sejauh mana ilmu pengetahuan modern boleh digunakan sebagai alat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena itu perdebatan mengenai tafsir ilmi bukan sekedar persoalan menerima atau menolak sains, melainkan berkaitan dengan eh, adanya batasan metodologis dalam menafsirkan Al-Quran agar tidak keluar dari makna yang dikehendaki oleh teks aslinya. Baik, mungkin itu. Dari pemakala terkait pertanyaan kedua yang diajukan oleh saudara Ustadz Muhammad Haslam. Ya, silakan langsung ditanggapi ya, saudara penanya di Oke, baiklah saya kira itu dijelaskan tadi. Jadi sebenarnya kedua kalau bertentang kritik atau perdebatkan sejauh mana sains ini boleh dijadikan dasar dalam menafsirkan Al-Quran. Ya mungkin itu yang bisa saya pahami, moderator. Ya, cukup ya untuk tanggapan dari saudara penanya. Silakan kembali saudari pemateri untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Persilakan. Seperti ketinggian hilal, elongasi dan visibilitas bulan berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan apakah hilal secara ilmiah mungkin terlihat atau tidak. Nah, karena itu ilmu pengetahuan tidak menggantikan hukum syariat, tetapi membantu penerapannya secara lebih akurat. Di Indonesia misalnya, pemerintah melalui sidang isbat menggunakan kriteria yang disepakati para ahli falak dan ulama, seperti kriteria Imkanur Rukyat, kemungkinan hilal dapat dilihat. Nah,
Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara pertimbangan syariat dan temuan ilmiah dalam penetapan hukum praktis. Jadi, standar ilmiah tersebut memang menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting dalam penentuan hukum pada era modern, tetapi kedudukannya sebagai sarana pendukung istinbat dan penerapan hukum, bukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Nah, dengan demikian, ilmu pengetahuan dan syariat saling melengkapi dalam menjawab kebutuhan umat di zaman sekarang. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Fadilah. Ya, langsung saja kepada saudara Ustadz Muhammad Asis untuk menanggapi kembali. Persilakan. Hmm. Nah, terima kasih atas jawabannya. Jadi sedikit yang kami pahami tadi dari penyampaian saudari mengatakan bahwa tafsir ilmi bukanlah alat untuk mengubah Al-Quran menjadi kitab sains, melainkan menjadi sebuah jembatan penghubung. Jadi keberhasilannya sangat bergantung pada mufassir dalam menempatkan sains sebagai alat bantu untuk memahami keteraturan ciptaan Allah. Jadi tanpa mengorbankan fungsi utama Al-Quran sebagai petunjuk akidah. Eh, Mungkin itu yang sempat saya pahami. Kami kembalikan eh, kepada moderator. Baik, sekira cukup ya jawaban dari tanggapan kembali dari saudara Ustadz Muhammad Aziz. Ya, barangkali di antara teman-teman masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan ya atau tanggapan dari tiga jawaban ataupun tiga pertanyaan yang mau dijawab juga oleh teman-teman dipersilakan ya. Sebelum kita kembalikan kepada guru kita. Kira sudah tidak ada ya. Nah, untuk itu, sebelum kita mengembalikan kepada guru kita, kita kembalikan dulu kepada saudara pemakalah untuk menyampaikan simpulan dari makalah yang telah dibahas ini. Persilakan. Baik, sebagai kesimpulan, jadi tafsir ilmi adalah cara penafsiran yang menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, khususnya ayat-ayat kauniyah. Nah, corak ini menimbulkan perdebatan antara pendukung dan pengkritiknya. Dalam tafsir Al-Jawahir, karya Tantawi Jauhari merupakan salah satu contoh yang paling menonjol dari tafsir ilmi karena mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu modern, terutama ilmu alam dan astronomi. Nah, melalui tafsir ini, Tantawi berupaya membuktikan bahwa Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari upaya memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudari pemateri
atas persentase makalahnya dan juga kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Ya, untuk itu kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari guru kita. Saya kembalikan kepada guru kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Irham, MTHI. Dipersilakan. Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum saya lebih lanjut, karena kemarin kita sudah menggunakan dua pendekatan orientasi, kapan sebuah kitab bercorak A, bercorak B, dan bercorak C, ya, dan seterusnya. Sekarang saya ingin pemakalah menggunakan dua pendekatan itu. Ya, tadi saya lihat ada juga contoh kitabnya jilid 6. Ya, oke. Silakan, Fadilah. Buktikan bahwa ini anunya, ini coraknya yang Anda maksud. Ingat kemarin ada dua pendekatan. Saya rasa Anda semua pasti sudah hafal. Silakan jelaskan. Kalau perlu share atau share screen atau apa dan seterusnya. Oke. Baik, Ustadz. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kenapa tafsir Al-Jawahir ini dikategorikan sebagai tafsir ilmi, karena Tantawi Jauhari menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Itu dulu. khususnya Ingat dua pendekatan kemarin. Pendekatan apa? Yang pertama, yang kedua apa? Apa kemarin? yang pertama Kan yaitu coraknya, corak iya, suatu tafsir dilihat dari apanya dulu. dari corak tafsir Iya, tersebut. cocok nih coraknya ini begini. Apa alasannya dari mana? Apa alasannya bilang begitu orang? Ada yang bisa bantu temannya? Ada yang bisa bantu? Nah, lupa kapan Ustazah Oh, Fadilah Pantasang tidak di karena belakang. Hmm. Tantawi Jauhari ini mempelajari ilmu astronomi, fisika, kimia, matematika, dan ilmu alam lainnya. Dan Sekedar ia juga sangat mempelajari atau sudah ahli? Hmm. Sekedar mempelajari ahli. atau sudah ahli? Saya juga belajar juga PPKM, fisika, matematika, tuku SD, TK. Iya kan? Ya, karena Hmm. ahli, Apa? ahli Ustaz. Mempelajari, tahu atau menguasai atau sudah ahli? Ya, beda itu. Beda Karena itu tahu. Dia siapa tahu Tantawi penting. Jauhari ini Ah, ah. ahli ahli astronomi, fisika, kimia, matematika, dan ilmu alam lainnya. Lalu ia juga sangat terpengaruh oleh perkembangan sains modern. Karena latar belakangnya kuat dalam bidang sains, maka sejak awal sudah terlihat kecenderungan tafsirnya mengarah kepada tafsir ilmi. Oke, Yang tunggu. kedua itu Tunggu. Anda katakan ahli astronomi dan seterusnya. Ya, oke. Yang mana saya belum dapat di halaman Anda yang kasih itu bahwa dia ahli astronomi dan seterusnya. Di halaman berapa itu? Saya tidak dapat. Hmm. Halaman berapa? Atau ada yang teman-teman bisa bantu? Yang saya baca mungkin tidak ada. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Berarti saya
salah baca. Hmm. Di halaman berapa Pak Dela? Kita dulu harus berbasis fakta. Kalau tidak saya sembarang bisa sembarang aku bilang itu Muiz itu ahli kedokteran. Muhammad Nur itu insinyur. Muhammad Nur Ramadan itu insinyur. Ahli arsitek. Itu kan bisa di sembarang orang bilang. Tapi mana anu referensinya? Minimal disadur dari mana? Mustapia astronot. Oh, biasa biasa ke anu ke bulan. Apa nak topeng orang kalau bilang begitu? Ini tuh Mustapia biasa ke bulan tuh. Tapi bukan anu bulan anu terang bulan. Eh, eh, bagaimana Pak Dela? Coba jawab dulu Pak Dela. Di mana halaman berapa? Atau ada yang bantu? Kira-kira di halaman berapa? Bahwa ahli astronomi. Ini Tontowi Jauhar ahli astronomi. Mana itu halaman berapa? Mana tiga orang ini? Syafiq, Sulfadli, Bahar. Tadi ada Jisas Bahar. Hmm. Oke, pas atau tidak? Sebelum kita lama menunggu. Pas Ustaz. Jadi tidak ada ini. Tidak ada. Tidak ada. Yang lain bagaimana? Tidak ada. Nah, di halaman 8, datanya cuma ya itu tadi yang Anda katakan, cuma belajar. Di halaman 8. Ya. Nah, di sini datanya, astronomi. Oke, dia hanya pernah belajar. Oke? Pernah belajar ilmu-ilmu modern begini. Oke, kalau Imam Syafi'i mungkin tidak pernah belajar. Karena kan dia klasik dia. Oke, mutaqaddimin. Iya. Oke, seiring dengan ini karena dia hidup ya dia hidup di abad 19 bahkan sampai abad 20. Oke, baru kurang lebih 1 tahun berarti perkembangan teknologi itu sudah ada, sudah banyak. Nah, tapi di sini harusnya ditambahkan lagi ya. Bagaimana di sini harus ada kata kunci. Apakah Tantawi ini sekedar pernah belajar satu, yang kedua sekedar suka ini yakin bahwa pemahaman ini ya sekedar suka pencinta ya. Kalau yang pertama tadi sekedar pernah belajar tahu sedikit, yang kedua pencinta, dan yang ketiga atau memang dia ahli ahli di bidang ini ya sehingga dia suka dijadikan narasumber, jadikan apalagi pemakalah lah kalau kita istilahnya begini, suka bicara tentang ini dan itu dan seterusnya. Begitu ya? Oke. Pendekatan pertama nanti harus Anda lengkapi datanya. Betulkah dia suka ilmu-ilmu astronomi dan seterusnya? Oke. Saya rasa pendekatan pertama ini baru setengah. Nanti dilengkapi revisi. Ya, teman-teman juga. Dan saya minta juga, mungkin saya lupa kemarin-kemarin, bagusnya itu kalau ada turnitin ya. Ya, saya tidak tahu bagaimana partner saya ini, apakah mewajibkan Anda publikasi Ustaz Imam atau tidak? Iya Ustadz, nanti pada akhir semester harus ada keluar sudah terbit Ustadz. Oke, Prof Musim bilang ya, begitu. Prof Prof Halimah Ustadz. Oh, Prof Halimah ya, partner saya. Sorry, saya beberapa kali ya. Oke, Prof Halimah. Oke, Sinta berapa? Eh, Atau biar Kemarin tidak ada Sintanya? iya kemarin Ustadz tidak ada bilang Sinta berapa Ustadz, yang penting sudah terbit. Oke, Bukan LOA tidak cukup. LOA tidak cukup Ustadz, tapi harus terbit katanya. Harus ke itu pencepat karena rata-rata itu penerbit ya biasa bulan 6 sudah terbit nih sekarang ini atau bulan 7 ya dan seterusnya. Kalau saya tidak berdasarkan publikasi ya, saya tidak peduli Anda publikasikan ini atau tidak merubah nilai Anda. Saya
Mungkin saya lupa, tapi kemarin-kemarin saya sudah mungkin tanya, atau di semester 1 saya lupa, ya karena bukan saya masuk di pertama. Saya suka itu kalau makalah yang pertama ada hasil turnitingnya adik-adik, ya ada hasil turnitingnya supaya membuktikan Anda copy paste atau tidak, plagiasi, ada hal yang baru, distingsi atau tidak, ya. Oke, makanya saya minta mulai makalah minggu depan, ya saya anjurkan untuk turniting hasil hasil makalahnya, ya. Tapi yang paling wajib atau yang paling utama adalah revisi. Revisinya nanti dikumpul 1 minggu setelah pertemuan ke-16, itu ada hasil turnitingnya, ya. Hasil turniting itu paling mahal 2.000 3.000, atau bahkan banyak juga yang gratis turniting, ya. Kalau mau lagi dibantu turnitingnya, datang di Pasca, ya. Nah, saya ajari Anda bagaimana turniting. Saya sebenarnya punya akun turniting, tapi cuma tidak enak itu kalau saya semua turnitin semua yang saya ajar. Berapa kelas saya ajar? 10. 10 saya ajar. Kali ini dari 100. Masa kita tumpah. Ya, kalau mau Anda, saya kasih akun Anda. Akun saya. Pakai ini akunku. Turnitin sendiri satu kelas. Boleh begitu kalau ada yang mau. Ya, kalau mau cari di luar juga boleh. Ya, kalau berat lagi itu 2.000 3.000, ya. Nah, datang ke prodi, datang ke pasca, saya kasih akun Turnitin saya ajari bagaimana caranya Turnitin di satu kelas semua, jamak mi semua, kasih masal, ya. Nah, saya tidak mau ya. Dulu awal-awal dulu, saya membantu mahasiswa Turnitin, capek kak, ada masa semua. Tuh, kita mau Turnitin. Ternyata saya cari-cari di Shopee 2.000 3.000 atau bahkan banyak yang gratis, ya. Jadi saya rasa, tapi perbaiki dulu. Ya kan, kalau Anda turniting tidak sampai lagi 24 derajat, ulangi lagi, turnitin lagi, berarti 2 kali, 3 kali kerja. Ki. Itu yang pertama. Yang kedua, KTI dan KBBI tadi ini masih banyak yang salah, diperbaiki baik-baik. Nah, ini tadi cara kerjanya masih ada setengah, masih ada kurang kurang greget ini, kurang mantap. Oke, sekarang yang kedua, Padilah. Untuk melihat dan membuktikan tafsir ini tafsir ilmi, karena pendekatan pertama kemarin kita berorientasi kepada mufassir, ya. Pendekatan kedua kita merujuk kepada apanya? Silahkan jelaskan Fadilah, dan silahkan share, buktikan hal tersebut. Silakan. Eh, eh, yang kedua yaitu pembuktian dari isi tafsirnya. Nah, Ah, dengan cara perhatikan tema yang paling sering dibahas atau cari mm-mm. istilah-istilah yang sering muncul. Oke. Nah, kalau pada tafsir Al-Jawahir ini yang sering muncul adalah pembahasan tentang eh, alam semesta seperti matahari, bulan, bintang, Tunggu, tunggu, tumbuhan, hewan. tunggu. Kalau kata sering itu tidak ilmiah, selalu tidak ilmiah. Sering itu atau ilmiah harus kasih bukti berapa kali. Nah, kemarin saya sudah contohkan berapa jaraknya anu di sini. Eh, anu Ustaz, jauh. Nah, tidak ilmiah itu. Harus kasih berapa kilo, kayak gitu. Ini selalu muncul berapa kali. Itu baru ilmiah. Coba. Nah, coba coba buktikan berapa kali dan di surah-surah apa saja. Mana pembuktiannya? Eh, Salah satunya Ustadz tadi yang pertama dalam Quran surah Yunus ayat 5 Ustadz. Jangan dulu berapa kali tadi alam semesta Anda katakan banyak atau sering. Berapa kali itu kata alam semesta? Hah, ber- berapa kali?
Ah, kenapa? Kenapa? Banyak kali. Iya, jangan ada Banyak kali ilmiah itu Ustaz. banyak kali tidak ilmiah. Kalau banyak itu kalau dalam bahasa Arab biar tiga banyak nih, iya kan? Cocok. Kalau bahasa Arab itu kalau tiga sudah banyak, berarti tiga kali aja begitu. Iya Ustaz. Cuma tiga kali. Apa juga kalau tiga kali? Kata-kata inna saja, inna dalam Al-Quran itu lebih daripada tiga kali. Apalagi kalau tafsirannya inna. Apakah man. Ah, apakah solat. Masa tiga kali sedikit aja kalau tiga kali. Berarti tidak sering gitu kalau tiga kali. 30 juz. Eh, 30 juz Al-Quran. Kalau tiga kali kata-kata alam semesta dalam 10 juz satu kali dong. Begitu. Hah. Hmm. Pas Ustaz. Pas juga. Sudah. Sekarang coba lihat kata-kata yang sering muncul menurut Anda tadi apa tadi itu? Alam Eh, semesta, alam bulan, semesta satu di halaman berapa itu? Anda bilang kata-kata yang suka muncul. Ah, di halaman berapa itu Anda kutip? halaman Hmm. 17 Ustaz. Halaman 17. Nah, kesimpulan itu halaman 17 eh. 16 Ustaz, 16. Ah, 16. 16 apa di 16 ini? Bahasa Arab. Yang ini Ustaz, yang Quran surah Yunus ayat 5 yang membahas tentang eh Ingat pertanyaan saya. Kata-kata yang sering muncul di surat Tantawi Jauhari di halaman berapa? Ini cuma contoh ini contohnya ini. Jadi tahapannya itu ada dulu kata-katanya. Misalkan Anda bilang alam semesta, planet, matahari, pelangi, atmosfer, bintang. Ya kan? Kalau bahasa Arab, kaukab, al-khunnas, al-qamar, atau siraj yang munir, siraj, komar, asyams, dan seterusnya. Itu. Kemudian kita urai lagi satu-satu. Misalkan alam semesta, Rabbul Alamin, atau Al-Qamar, Asyams. Kita lihat lagi ayat-ayat berapa. Ayat-ayat berapa. Ini tadi tidak ada ya. Tidak ada daftar iya kata-kata yang sering Anda jumpai. Oke. Sekarang apa maksudnya ini yang baca kitab ini ya? Baca bedeng, baca bedeng. Apa yang menunjukkan ini? Yang mana kata apa tadi Anda katakan alam semesta? bulan Ustaz di sini Bulan. membahas tentang bulan. Ya, yang kenapa di sini bulan ini? Yang dulu dua itu bulan. Ada bulan di atas, ada bulan di kalender, bulan di langit dengan bulan di kalender. Bulan apa dulu masuk ini? Ada juga bulan makanan itu tadi terang bulan. Bulan apa dulu masuk ini? Ada juga kena bulan apa namanya kalau laki perempuan datang bulan, banyak itu bulan. Ada bulan juga dekat rumahku, tetanggaku, ibu bulan. Hah, ya. Bulan apa aja dimasuk ini? Bulan di langit Ustaz. Oh, bulan di langit. Nah, bahasa Arabnya apa? Hmm. Eh bahas ya Ustaz. Kitabnya Ustaz. Ya, coba bedeng, apa maksudnya ini? Baca bedeng, apa maksudnya? Apa artinya ini? Kecilnya lagi Berarti itu dulu. hmm, Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddarahu manazilah, dan dia mana fakat menetapkan mana ini fakat daroman nazila? Saya kira al-qamaru aslu. Yang mana itu kalau kau yang mana nu baca itu? Manazila. yang Nah, sekarang share screen. Silakan share screen. Vanilla. Pusing nggak? Yang mana? Silakan share screen. Yang mana ya nu baca? Dari seperti saya contoh kasih share screen. Coba kasih share screen juga. Hmm.
Bisa? Atau ada yang bantu share screen? Ah, yang mana itu? Saya lihat. Mana ke contohnya tadi itu? Kenapa tidak kudapat ya? I'lam annal qamar. Mana tadi ayatnya Pak Ding? Manazil, manazil. Yang mana iya itu manazil? Ada yang bisa bantu saya? Yang mana itu manazil wakana? Poin-poin gini. Mana kata manazil, manazil? Ada benda ni? Mana benda ni? Ah, mana? Sudah ada? Mana? Sudah ada? Yang lain ada yang bisa bantu? Hmm, belum pi lagi pertanyaan dijawab pi itu, belum pi ini dijawab. Masih panjang ini perjalanan. Mana Pak Dila? Error Ustadz kalau ku share screen Ustadz. Nah, coba bantu Mustafiah atau Imam coba bantu. Share screen yang Baru, mana itu? Yang baru kami mana coba. itu? Yang mana itu apa tadi? Manazil, manazil. Huruf dia gitu. Yang mana manazil? Hmm. Nah, mau bagus juga nanti kalau pakai laptop ya, ada deh ya. Pakai laptop apa? Saya rasa semua punya laptop di mungkin, kecuali yang rusak. Mana? Ditunggu, ditunggu. Ya, sebentar Ustaz. Yang ini mungkin Ustaz. Yang di atas tadi Ustaz, ya itu faslun fi qaulihi ta'ala wa qaddarahu manazila. Oh ya, yang ini ya Ustaz. Hiya samanun wa ishruna manzilatan. Masalahnya kalau makalah, bukan ini diambil pertama. Bukan faslun. Fi qaulihi ta'ala. Di makalah,
Ya, langsung al-qamaru aslu. Itu yang Anda kutip di makalah. Coba lihat. Coba bandingkan yang di makalah. Nah, siapa tahu makalah yang dikirim beda. Coba lihat. Coba share ulang lagi yang makalah. Halaman terakhir sebelum kesimpulan. Oh iya Ustaz. Oh iya Ustaz ini Ustaz. Al-Qawar Aslu. Nah, ini yang di makalah, Fadilah. Iya kan? Bagaimana Imam? Tidak ada itu kan? Yang Anda katakan apa tadi itu? Iya, iya Ustadz. Iya itu lah saya mana contoh. Nah ini Maaf, mana Zila. maaf Ustadz salah kasih masuk. Ustadz. Bahaya itu kalau salah kasih masuk Imam. Gitu. Pas di atasnya saja itu Ustaz. Iya, iya. Di atasnya itu Ustadz yang di... Ya, salah potong. Oke. Oke. Oke, kalau begitu yang makalah salah. Coba kita lihat PDF lagi kembali, Imam. Aduh, pusing saya nih. Jadi Hmm. yang kitabnya Ustaz dibuka. Ya, kitab mau. Baru baca itu Fadilah. Yang mana itu buktinya itu? Dan ingat ayat ini, biar bukan tafsir ilmi, pasti dia bahas ini Komar, Al-Komar. Ya, biar tafsir bil ma'sur, apalagi bil ra'yi, ya. Pasti ada disinggung ini, Bang. Namanya tafsir-tafsir yang nuansa tahlili, semua ayat dia jelaskan. Semua surah 114 dia jelaskan. Termasuk ayat ini di surah ini pasti dia jelaskan itu, ya. Nah, cuma kita mau lihat kalau sekedar dijelaskan, semua tafsir, namanya tafsir dijelaskan, menjelaskan. Nah, kalau begitu, yang mana dari penjelasannya yang merupakan aspek ilmi? Nah, mana ada aspek ilmi? Kalau riwayat, hadasana, oke, bil maksur. Oke, kalau bahwa ini sholat, nanti komar, coba kita lihat, kalau komar ini nanti dihubungkan dengan sedikit-sedikit puasa, sedikit-sedikit sholat, dan seterusnya, tentang ibadah, berarti jangan-jangan ini tafsir fikih, ahkam, ya kan? Oke, tapi kita lihat mana aspek ilminya di situ, ya. Silakan lanjutkan Fadilah. Mana di situ? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waqaddarahu manazilah, dan dia menetapkan bagi bulan itu manzilah. Apa itu Hiya manzilah? samani wa hiya samani wa ishruna manzilatan, Sama nih. Ya, oke. Wasyruna apa? 28 apa? yaitu yang berjumlah 28 manzilah. Maksudnya apa itu? Saya lihat tadi di makalah Anda setelah ini langsung di kesimpulan. Sebenarnya yang ini yang saya paling tunggu, yaitu kesimpulan penjelasannya. Ya, kemarin itu tadi itu contoh-contoh apa aja itu.
Iya kan, ini nih aslinanya ini belajar mazahib. Kita melihat anunya. Nah, makanya mata kuliah mazahib sama semesternya dengan mata kuliah studi naskah. Ya, siapa ajaran Anda studi naskah? Kok Andi Hamzah? Apakah? Dokter Andi Hamzah dan Dokter Abdurrahman Saka, Ustaz. Iya kan? Ah, pentingnya kita belajar sama ulama karena ulama itu perbuatan dan ucapannya sama. Tadi dicontohkan, kenapa ulama A itu setiap ada celengan lewat dia menyumbang? Karena ketika saya ikuti pengajiannya sekian tahun, ya, memang beliau mengatakan, setiap ada media yang mengantarkan Anda ke surga, jangan lewatkan media tersebut. Celengan, ya, termasuk media itu. Berarti dia konsisten dengan perkataannya. Maka dia selalu dan selalu tidak pernah lupa. Walaupun namanya kiai kan sudah tua. Tidak pernah lupa. Selalu maceleng. Entah berapa celengannya. Itu yang saya tidak tahu. Ya, yang penting bukan di uang koin. Kalau uang koin kentara bunyi. Tak. Ya kan? Bukan di uang koin. Nah, oke. Yang penting uang kertas. Satu. Kiai C tadi dikatakan tidak pernah saya lihat celeng. Dan itu memang real. Tidak pernah. Tetapi beliau pernah mengatakan di dalam Al-Quran ada dua pilihan infak atau sedekah. Ya, yumfikuna itu dalam Al-Quran, coba lihat juz ketiga, akhir-akhir pertengahan-pertengahan juz ketiga akhir surah Al-Baqarah. Itu di dalam Al-Quran dikatakan sirraw wa alaniyah. Orang berinfak bersedekah dua macam, sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Tetapi menurut beliau, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih cara sedekah dalam bentuk apa? Ada yang bisa jawab? Dalam Al-Quran itu model infak dan sedekah ada dua, sirron wa alaniyah. Dengan alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ada yang bisa tahu Nabi Muhammad model sedekah infaknya apa? Ada yang tahu? Bisa di kolom chat atau bisa di kolom, bisa langsung bicara. Apa Sirran, Sulfadli? sirran. Sirron. Sirron. Berarti kalau ulama tidak sirron ki, begitu? Jangan juga. Beda Dia pola ambil pikir. yang alania. Nah, Iya, dia ambil kan boleh alania. semua. Iya. Oke? Oke. Iya. Tapi Nabi tidak ambil semua. Usul Fadli. Itu jawabannya. Nabi tidak ambil semua. Kalau begitu datangkan saya. Anda semua ini rata-rata kiai muda. Sudah S1 tafsir dari pondok. Coba datangkan saya. Atau cari di Google. Cari di AI sekarang. Mana hadis yang mengatakan, aku pernah melihat Nabi bersedekah? Mana? Tidak ada. Mana hadis? Aku pernah melihat Nabi sedekah? Mana? Kalau aku melihat Nabi puasa, apalagi haji, sholat, tentu kalau sholat, karena imam ki. Tapi sedekah, mana? Aku melihat Nabi sedekah, begini caranya. Siapa nak kasih? Mana? Mana? Coba lihat. Mana? Datangkan sama saya hadis. Biar hadis palsu kasih kakak juga. Bagaimana? Muiz, Muhammad Nur. Asis, datangkan saya. Mana hadisnya bahwa Nabi pernah bersedekah? Aku melihat Nabi bersedekah kepada si fulan. Yang mana hadisnya? Mana Asis dan Muiz? Dan lain semua juga. Kenapa Muiz? Tadi mau menjawab atau mau apa? Atau mana suaranya? Tidak Ustaz, masih menyimak dulu, belum memahami Menyimak konteksnya dulu. ini. Jawabannya secara umum saya tidak jumpai. Tidak ada. Kecuali satu hadis yang saya dapatkan. Kecuali secara umum tidak ada. Kecuali. Semoga Anda pernah dengar ini riwayat. Suatu ketika Nabi sudah kembali ke rahmatullah, Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang merupakan istri Rasul. Tahu kan? Tahu Fadilah? Siapa anaknya Nabi? Yang merupakan, anaknya Abu Bakar yang merupakan istrinya Abu Bakar. Tahu? Tahu je Fadilah? Oh Fadilah. Masih tidak konsen ki Fadilah. Mustafiyah? Mustah? Tahu?
Anaknya Abu Bakar deh. Iya, itu di kolom chat. Anaknya Abu Bakar yang merupakan istri Nabi. Sudah Mi? Ada Mi di kolom chat itu. Oke, lanjut. Nah, anakku, apa yang lakukan sekarang suami tak dulu itu yang saya tidak tahu, wahai anakku. Ya, saya mau gantikan beliau karena beliau sudah kembali ke rahmatullah. Saya juga mau lakukan itu. Tidak ada secara umum, tapi ada satu, wahai bapakku. Istri suamiku ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa itu ke nenek-nenek Yahudi. Nah, bagaimana Muiz? Pernah mendengar ini? Ke seorang nenek-nenek Yahudi, kemudian dia yang Yang kasih buta, Ustaz. makan. Yang Bagaimana buta. Muiz? Sulpadli pernah dengar? Yang buta, Ustaz. Yang buta nenek-nenek yang Nabi kasih makan, bahkan dia yang kasih kunyah. Pernah? Coba Ya. ceritakan Sulpadli. Bagaimana kisahnya itu? Jadi Rasulullah itu sering kali tiap pagi beliau datang ke nenek-nenek Yahudi itu untuk memberikan makan. Sedangkan yang Yahudi itu kan orang yang sangat membenci Rasul. Setiap kali disuap atau bahkan diberi makan, beliau mengatakan bahwa Rasul itu majnun, Rasul itu sahir dan seterusnya, segala macam bentuk celaan kepada Nabi SAW. Tapi beliau eh, melaksanakan itu sampai akhir hayat beliau Rasulullah SAW. Kemudian eh, nanti tadi diganti oleh sahabat. Setelah itu tadi ceritanya Nah, Ustaz, Abu ya. Bakar. Nah, apa yang dilakukan Abu Bakar ketika itu? Ya, dan ketika beliau menyuap orang tua itu dan mendengarkan celaannya, beliau kayak marah dan gitu. Beda caranya menyuap gitu ya. Bukan karena ikhlas dan seterusnya, karena ada unsur marah di situ. Meskipun tidak ditampakkan, sehingga orang tua itu mengatakan, engkau bukan orang yang senantiasa menyuapi saya. Kemudian diberitahukan kepada orang Yahudi itu dengan mengatakan, memang bukan saya, tapi yang senantiasa menyuapimu meskipun engkau cela itu adalah Rasulullah SAW. Sampai beliau menangis dan Ada dulu sedikit bersaksi. kurang. Iya. Meninggal gitu nenek. Nah bilang itu. Meninggal mit Oh istilahnya iya, tidak ada itu. Yang iya betul. suap ki. Iya kan? Nenek bilang. Kayak lebih lengkapnya sedikit. Wah, kenapa orang baik begitu meninggal? Harusnya si Muhammad mau itu. Yang tadi yang suka dicela ya. Harusnya si itu mau yang meninggal. Gini orang baik sekali ini. Oh iya, Tidak ada Ustaz. yang kalah baik di sini. Kalau dia tidak ada orang yang suapi ke apa selain ini, dan caranya juga lembut sekali, baik sekali, sopan sekali dan seterusnya. Kita bukan si Rasul saja itu kan? Nah, barulah bocor, bocor. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad ya wahai meninggal ini itu. Oh, ini. Nah, ini yang ya kan? Nah, karena Yahudi tahu bahwa berita berpulangnya ke rahmatullah Nabi Muhammad tersebar, sementara kenapa meninggal, ya kan? Dan seterusnya. Oke. Begitu. Berarti Nabi ketika itu sama nenek-nenek ini apa? Bersedekah. Tapi apa tadi? Sirran. Makanya Kiai C ini dalam aplikasi amalannya adik-adik dia melakukan bukan alaniyah, sirran, ya, sirran. Oke. Dan seterusnya, ya. Sama adik-adik ketika saya pernah ada satu orang